Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan, mulai dari agama, budaya, etnis, dan masih banyak lagi. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, penduduk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat ibadahnya merupakan masjid. Dan yang kedua adalah agama Kristen. Kristen muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Kristen ada sebanyak 6,9% dengan kitab suci bernama Alkitab atau Injil. Ketiga, agama Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang denominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Orang Maluku pun menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Hari besar agama di Indonesia ini adalah Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Keempat, agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7%. dengan Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Dan yang kelima adalah agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Saat ini, jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini, agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% dengan kitab suci bernama Susu Wujing. Nah, itu tadi 6 agama di Indonesia. Maka dari itu, diperlukanlah sikap toleransi untuk dapat menjaga kedamaian tanpa timbul pertikaian. Dengan adanya toleransi, mampu membangun peradaban negara yang lebih baik ke depannya. Dan Indonesia memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama. Pernyataan tersebut tertuang dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita supaya menjaga toleransi yang sangat indah dalam hal muamalah kepada agama lain dan menolak secara tegas toleransi dalam hal persoalan akidah dan ibadah. Maka dengan alasan itulah penting bagi kita menerapkan moderasi beragama, karena moderasi beragama merupakan kunci toleransi dan kerukunan harkat martabat dan peradaban manusia bisa terjaga dengan selalu menerapkan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang untuk mengamalkan agama secara moderat. Pandangan yang moderat tentang keragaman agama Indonesia harus selalu dipupuk untuk menjadikan Indonesia negara yang damai. Oleh karena itu, diperlukan upaya bagaimana moderasi Islam sebagai cara untuk mencegah arus intoleransi dan radikalisme. Islam moderat sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, yang selaras dengan ajaran Islam yang telah diuruskan oleh manusia yang paling agung sepanjang masa, yakni Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejak Islam masuk ke Indonesia, tidak ada perdebatan berkepanjangan yang disebabkan oleh cara beragama masyarakat saat itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran supaya selalu menghormati, menghargai, serta memuliakan anak cucu Adam, walaupun itu beda agama, ras, etnisnya,
apapun warga negaranya, kita tetap wajib memuliakannya. Moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan Islam wasatiyah, yang dimaknai sebagai aliran Islam yang toleran, adil, dan nirkekerasan. Karakteristik gerakan Islam wasatiyah bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Konsep Islam wasatiyah mengajak bagaimana Islam dipahami secara kontekstual, memahami bahwa perbedaan dan keragaman adalah sunnatullah. Moderasi beragama adalah proses untuk memahami serta mengamalkan ajaran agama dengan baik dan terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama itu sendiri.